Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Anom Ramawangsa, dosen Fakultas Teknik Program Studi Arsitektur Universitas Bengkulu. Dalam kesempatan ini, saya selaku sebagai Ketua Pengabdian kepada Masyarakat dalam pengenalan kearifan lokal hunian vernakuler yang ada di Desa Gunung Alam, Kabupaten Lebong, dan kita lakukan secara virtual, secara digital pada hari ini. Selamat menyaksikan, dan mari kita bersama-sama kita menjaga nilai kearifan lokal yang ada terhadap di hunian vernakuler yang ada di Provinsi Bengkulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Ati Prihatiningrum, salah satu dosen program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Selamat datang di kegiatan pengenalan kearifan lokal hunian vernakuler di Desa Gunung Alam, Kabupaten Lebong. Akan ada banyak kearifan lokal yang dapat kita kenali dan dapat diterapkan pada lingkungan serta konstruksi di masa kini. Selamat menyaksikan kegiatan ini dan mari kita sama-sama menjaga kearifan lokal hunian vernakuler di Provinsi Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Bahri, STMT. Saya selaku koordinator program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Sebagai dosen, saya mengajar beberapa mata kuliah, diantaranya adalah mekanika arsitektur, statik arsitektur, dan beberapa mata kuliah yang lainnya. Demikian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhdan Haidi, mahasiswa Universitas Bengkulu, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur. Nah, dalam kegiatan kali ini, saya bertugas sebagai tim pengukur di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Widan Musikistaka, NPMG 1E 018021. Saya mahasiswa angkatan 2018 program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bengkulu, berlaku sebagai tim lapangan di kegiatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farizal dengan NPMG 1E 019046. Saya mahasiswa angkatan 2019 program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Saya tim lapangan dari kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Gunung Alam terletak di Kabupaten Lebong. Kabupaten dengan moto Suarang Patang Setumang ini dapat dicapai dari kota Bengkulu menggunakan transportasi darat sekitar 3,5 jam. Jumlah penduduk Desa Gunung Alam berjumlah kurang lebih 300 kakak yang tersebar dalam 4 dusun yang dihuni oleh suku Rejang, salah satu suku yang mendominasi wilayah Provinsi Bengkulu selain suku Sarawak dan Pasemah. Nah, di Desa Gunung Alam kita akan menjumpai pesona hunian vernakuler di sepanjang jalan desa. Tapi, apakah itu hunian vernakuler? Ya, hunian vernakuler adalah wujud dari arsitektur yang tumbuh dan berkembang dari arsitektur rakyat, serta dibangun oleh tukang berdasarkan pengalaman trial and error, menggunakan teknik serta material lokal, dan merupakan respon adaptasi atas kondisi geografis lingkungannya. Gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal,
ketersediaan bahan bangunan, dan mencerminkan tradisi lokal bagaimana masyarakat lokal beradaptasi terhadap alamnya, akan memunculkan berbagai cara untuk menanggulanginya. Desa Gunung Alam berada di kawasan berbukit, dengan suhu udara berkisar 26 hingga 28 derajat Celcius, sehingga bentuk bangunan hunian vernakuler yang ada di desa ini mayoritas berbentuk panggung dengan jarak 60 hingga 200 cm dari permukaan tanah. Hunian vernakuler suku Rejang yang ada di desa Gunung Alam berjumlah kurang lebih 54 bangunan. Hunian dibangun dengan lebih dari 90% materialnya menggunakan kayu. Salah satu hunian vernakuler yang akan kami perkenalkan kepada adik-adik yaitu Rumah Bukabat. Rumah Ibu Kabat ini telah dibangun sekitar tahun 1957 dengan sistem panggung. Hunian ini memiliki luas sekitar 136 meter persegi. Bangunan terdiri dari 7 bagian ruang yang akan dijelaskan lebih detail pada pembahasan tata ruang. Setelah ini, kami akan mengajak adik-adik untuk lebih dalam mengenal kearifan lokal rancangan hunian vernakuler suku Rejang yang ada di Desa Gunung Alam. Namun sebelum kita mengenal kearifan lokal rancangan hunian vernakuler suku Rejang, ada baiknya kita pahami dulu apa itu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah suatu pengetahuan yang ditemukan oleh masyarakat lokal tertentu melalui kumpulan pengalaman dalam mencoba dan diintegrasikan dengan pemahaman terhadap budaya dan keadaan alam suatu tempat. Desa Gunung Alam merupakan desa di ketinggian antara 500 hingga 1000 di atas permukaan laut yang berhawa sejuk dingin. Hunian vernakuler suku Rejang di Desa Gunung Alam dibangun dengan 3 tingkatan. Bagian bawah, ruang yang berfungsi untuk menyimpan kayu bakar dan alat-alat pertanian. Bagian tengah, ruang yang digunakan untuk beraktivitas. Dan bagian atas, ruang yang difungsikan untuk menjemur dan menyimpan hasil panen. Kira-kira apa ya kearifan lokal dari rancangan hunian vernakuler suku Rejang ini yang dapat diadopsi untuk hunian masa kini? Yang pertama,
redam saat ada getaran gempa. Ukuran batu memiliki ukuran sekitar 60 cm. Tatakan ini berupa batu yang tanpa dibentuk ataupun batu yang dibentuk dengan ketebalan sekitar 12 cm. Batu diletakkan di atas tanah dan tiang penopang diletakkan di atas batu tersebut. Setelah struktur badan bawah bangunan dirangkai, lantai hunian disusun dari balok-balok yang melintang dan membujur. Setelah itu, lantai hunian disusun dari papan kayu berukuran tebal 5 cm dengan lebar 20 cm, menggunakan sambungan berjenis lidah berspooning. Saat ini banyak hunian tidak hanya mengandalkan sambungan, namun juga telah diperkuat dengan paku. Apabila lantai telah tersusun, tiang-tiang kolom sebagai rangka tempat bersusunnya dinding dipasang dengan sambungan. Tiang-tiang kolom berukuran 10 x 10 cm dengan jarak pemasangan 60 hingga 100 cm. Bentuk massa yang sederhana dengan denah simetris mendistribusikan gaya horizontal bangunan secara merata yang menyebabkan efek putar lebih rendah. Rangka-rangka dari tiang penopang hingga balok pada ujung dinding dengan sistem saling menjepit antara dinding dan lantai juga mengakukan hubungan antar elemen struktur. Beban-beban struktural yang paling mendasar pada hunian vernakuler terdiri dari yang pertama, beban gravitasi, yaitu beban yang bekerja dalam arah vertikal struktur. Beban tersebut mencakup beban mati dan beban hidup yang disebabkan oleh tarikan gravitasi bumi. Yang kedua, beban lateral dari angin dan gempa bumi, yaitu beban yang bekerja secara mendatar pada struktur, sehingga ketika angin berhembus ke suatu struktur, struktur tersebut akan bergoyang ke arah samping. Ketika terjadi peristiwa getaran gempa bumi pun, tanah tempat sebuah struktur yang masif didirikan dengan cepat bergoyang ke arah samping. Beban gaya gempa yang besar bekerja pada struktur, ketika massa struktur tersebut menahan gaya lateral yang mendadak. Elemen-elemen struktural pada hunian yang berdiri bebas akan tetap stabil, meskipun beban bangunan rumah ini sangat erat. Tegangan geser pada tanah akan bekerja secara fleksibel. Keseimbangan terjadi saat aksi-aksi dilawan oleh reaksi-reaksi yang sama besarnya. Sistem struktur yang terpisah-pisah dan dirangkai membuat hunian menjadi elastis terhadap gaya-gaya horizontal dan vertikal. Berat bangunan terkonversi sebagai beban titik dan garis menjadi elastis. Ketika total beban bangunan mulai dari struktur atap, dinding, dan lantai yang berdiri bebas di atas tiang penopang. Sekarang kita lanjut mengenali kearifan lokal tata ruang hunian vernakuler suku Rejang di Desa Gunung Alam ya. Bangunan hunian vernakuler suku Rejang di Desa Gunung Alam secara vertikal dibangun dengan 3 tingkatan. Bagian bawah, ruang yang difungsikan untuk menyimpan kayu bakar dan alat-alat pertanian. Bagian tengah, ruang yang digunakan untuk beraktivitas. Dan bagian atas, ruang yang difungsikan untuk menjemur dan menyimpan hasil panen. Secara horizontal, hunian vernakuler suku Rejang terbagi menjadi 7 bagian, yaitu ruang berendo, ruang danea, ruang senigo, ruang pedukua, ruang dopo, ruang gaang, dan kamar mandi atau toilet. Ruang yang paling depan yaitu berendo.
Berendo sebagai ruang transisi antara ruang luar dengan ruang dalam, yang dahulunya hanya diperbolehkan masuk ke berendo adalah orang-orang yang telah diizinkan bertamu. Berendo yang berada di bagian tengah muka bangunan memudahkan penghuni rumah untuk dapat melihat tamu yang berkunjung dari berendo atau jendela karena posisi berendo di atas panggung, sedangkan tamu berada pada bagian bawah bangunan. Namun, saat ini berendo digunakan untuk area bercengkrama antar masyarakat, dan apabila ada tamu yang tidak memiliki hubungan keluarga, biasanya akan duduk di area berendo. Lalu, yang berikutnya ada ruang danau. Masyarakat Desa Gunung Alam menyebutnya dalam bahasa Rejang. Saat ini, penggunaan ruang dana difungsikan sebagai ruang tamu sekaligus ruang berkumpul keluarga. Lalu ada ruang seniku, yaitu ruang yang saat ini difungsikan sebagai tempat transisi dan juga tempat untuk makan keluarga secara sehari-hari. Berikutnya, ruang pedukua, yaitu ruang yang difungsikan sebagai kamar dengan luas 4 hingga 6 meter persegi. Menariknya, setiap hunian selalu memiliki 1 hingga 2 pedukua di setiap hunian. Berikutnya ada ruang dopo atau yang dikenal sebagai ruang memasak. Dalam istilah bahasa Indonesianya adalah dapur. Lalu yang berikutnya adalah ruang gaang. Ruang gaang adalah area basah atau area dapur kotor. Lalu ada yang dinamakan ruang loteng. Ruang yang terletak di atas hunian yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan dan menjemur hasil panen. Dan yang terakhir adalah ruang kamar mandi atau toilet. Dan juga di beberapa rumah telah ditambahkan ruang penyimpanan. Kearifan lokal yang dapat kita kenali pada tata ruang hunian vernakuler ini adalah pola ruang berdasarkan peran gender. Ruang-ruang seperti ruang berendo dan yang berada di depan merupakan area para kaum laki-laki. Sedangkan ruang-ruang yang berkaitan dengan aktivitas perempuan terletak di bagian belakang. Pola ruang ini mengenalkan kita bahwa suku Rejang sangat menjaga kaum perempuan. Selain itu, bukaan yang luas menjadikan hunian ini hemat energi. Pada siang hari, penghuni tidak perlu menyalakan lampu dan penghawaan pasif seperti kipas angin ataupun air conditioner karena memasukkan cahaya dari luar dan sirkulasi udara dapat bergerak bebas dalam hunian. Setelah kita mengenalkan struktur bawah dan tengah hingga pada pembagian ruang-ruang dalam hunian, yang terakhir adalah bagian struktur atas bangunan. Apabila bagian struktur atas bangunan telah dirangkai, rangka atap ditutup dengan bahan seng. Bahan atap pada hunian ini membentuk loteng yang berfungsi sebagai ruang untuk menjemur maupun menyimpan hasil panen. Suhu ruang loteng pada siang hari mencapai 38 derajat Celcius. Bentuk atap yang terbuat dari susunan kayu dari bawah hingga ujung atap terkesan berongga dan membentuk ruang loteng di bagian atap bangunan. Beban atap tersalurkan kepada kolom-kolom di atas balok lantai yang menerus ke tiang penopang di bagian bawah bangunan. Dari berbagai kearifan lokal yang kami temukan di hunian vernakuler suku Rejang ini, begitu banyaknya peran hunian vernakuler sebagai bangunan adaptif di masa kini.
kekuatan konstruksi yang ramah gempa, dan tata ruang yang mendukung efisiensi energi. Pemodelan hunian ini kami rancang dengan animasi serta penjelasan secara terstruktur, dengan harapan adik-adik semakin semangat dalam mempelajari struktur konstruksi dan informasi bangunan. Semoga adik-adik dapat ikut serta berkontribusi mengenalkan kearifan lokal hunian vernakuler di Provinsi Bengkulu yang memiliki peran mitigasi bencana, serta memahami pentingnya peran budaya masa lalu terhadap kehidupan saat ini. Terima kasih atas semua perhatian dan waktunya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain kesempatan.